mulai. Ya. Sudah mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, minta maaf dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam kegiatan penyebarluasan atau diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Palimanan, yang merupakan materi dari kami yang dalam program pelatihan guru penggerak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi sekarang ini kita mungkin lebih banyak interaktif. Harapan saya sih, karena kita semua sebenarnya sering mempraktekkan budaya positif di tempat kita bekerja ini, hanya mungkin tidak mengerti, tidak memahami kerangka atau teori-teorinya gitu loh. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu punya banyak pengalaman, oleh karena itu diharapkan nanti ada sharing buat kita ke depan, meskipun nanti yang katakan penyebar luas ini dari kita. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita mencoba memahami terlebih dahulu apa sih budaya positif. Dari sosiologi mungkin budaya sudah bisa dipastikan loh, merupakan hasil karya karsa cipta karsa manusia gitu loh. Nah, yang positifnya apa kaitannya dengan itu? Ada yang tahu kira-kira apa sih budaya positif? Bisa. Pak Sukron, boleh. Budaya positif. ya di sini kebiasaan yang baik, yang baik. Oke. Betul, kalau budaya adalah sebuah kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh kita secara bersama, diakui bersama, dipraktekkan bersama, yang nilainya jelas positif. Ini secara teoritis akan saya coba tampilkan. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang dipraktekkan di sekolah. Yang perlu digarisbawahi di sana, yang berpihak pada murid atau siswa. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita seluruh komponen sekolah dengan mengatasnamakan atau dengan berorientasi pada keberpihakan kita kepada siswa. Bukan berarti siswa kita dimanjakan, tidak. Maksudnya bagaimana budaya positif yang berpihak pada siswa? Di sini ada beberapa yang saya coba tangkap dari pemahaman kita. Yang pertama, melalui filosofi KHD ini menjadi dasar bagaimana budaya positif di sekolah bisa kita coba wujudkan. Nanti satu persatu akan kita bahas tentang filosofi KHD. Intinya saja dulu, Ki Hajar Dewantoro itu disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena betul-betul filosofinya sangat mengena, sangat mendasar bagi proses pengajaran, pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Dan utamanya beliau menegaskan ada proses yang berpihak pada siswa. Tapi di sana juga Pak Ki Hajar Dewantoro menyatakan ada proses-proses yang dilalui oleh guru, meskipun harus ada hukuman di situ. Kemudian yang kedua, budaya positif bisa kita wujudkan, kita upayakan untuk kita ciptakan di sekolah jika kita punya nilai dan peran sebagai seorang guru. Karena kami lagi ada di program guru penggerak dan itu baru kami temukan di program guru penggerak, maka yang saya tampilkan di sini cara yang kedua adalah dengan memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru dalam guru penggerak. Karena kita semua bergerak gitu. Guru nggak mungkin nggak bergerak, pasti semua bergerak. Makanya disebut sebagai guru penggerak. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yang harus kita miliki adalah visi dari kita sebagai seorang guru. Visi yang harus kita miliki bahwa secara umum kalimat atau pernyataan-pernyataannya tetapi tetap berdasar pada keberpihakan kepada siswa. Visi apapun di sekolah yang kita tetapkan harus mempertimbangkan fondasinya ada keberpihakan kepada siswa. Dengan kata lain, kalau saya mencoba memahami, sekolah ini pelayan bagi siswa. Guru adalah pelayan bagi siswa. Bukan berarti pelayan tanda kutip ya, pelayan yang berbaju serba putih, selalu merangkak, kalau menyediakan majikan, tidak. Siswa bukan majikan,
tapi kita pelayan bagi mereka. Kenapa harus ada semacam istilah seperti itu? Karena kita selaku guru punya kewajiban sebagai pengajar dan pendidik, dan bangsa ini ada di bahu siswa semua. Suatu saat kita nggak ada. Secara usia, siswa masih panjang. Secara usia, teorinya usia mereka masih bisa lebih dibanding kita, sehingga kemajuan bangsa kita, kesejahteraan bangsa kita itu ada di pundak mereka. Kita hanya ujung tombak, hanya pelayan bagi siswa yang ditugaskan oleh negara. Itu mungkin yang statement yang bisa saya pahami setelah mencoba memahami budaya positif, di mana ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 1 Palimanan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita bangun nanti ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu seperti apa gitu loh. Ini budaya positif di sekolah akan dapat mempermudah pencapaian tujuan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut tumbuh kembangnya siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi siswa ini adalah individu yang unik, yang tidak serta-merta kita sebagai pendidik menyuguhkan materi-materi, menyuguhkan metode-metode maupun media-media yang sesuai dengan kita sendiri. Perancangan perangkat pembelajaran semestinya harus didasarkan pada pertimbangan apakah yang kita buat dalam perancangan itu sudah berpihak pada siswa. Kalau ya kita terbuka saja, kebanyakan dari kita hanya menggugurkan tugas dan kewajiban. Keberpihakan pada siswa mungkin masih di nomor 2, karena diharapkan setelah ada budaya positif yang akan kita wujudkan, mari bareng-bareng kita coba berpihak pada siswa, tanda kutip, tidak dimanjakan sampai muncul bahasa siswa itu dimanjakan, tidak ada. Nanti bagaimana caranya siswa merasa tidak dimanjakan, ada trik-triknya di slide berikutnya. Kemudian nilai dan guru penggerak yang harus kita miliki agar budaya positif itu bisa terwujud di sekolah kita itu apa saja? Ada di komponen kemusola yang harus kita ajak kolaborasi. Di antaranya yang sekarang ini saya coba praktekkan sebagai CGP, sebagai calon guru penggerak, yaitu mendiseminasi, menyebarluaskan informasi tentang budaya positif. Ini bentuk kolaborasi. Dan sebaliknya, Bapak dan Ibu ini juga sudah memberikan kontribusi kepada kita dengan hadir dan mau mendengarkan. Ini bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan, ya simbiosisnya seperti itu. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak istilahnya bisa menikmati, kemudian bisa enjoy dan bisa memahami budaya positif itu, sehingga dapat menciptakannya, mengimplementasikannya dalam tugas Bapak Ibu sehari-hari. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu apa saja? Yang pertama, berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Mau tidak mau, sebagai seorang guru sebenarnya sudah mempunyai nilai-nilai ini. Hanya mungkin istilahnya belum bisa ditemukan. Sering mungkin Bapak Ibu merangkul anak, menyentuh jiwa anak, menyentuh hati anak, agar anak itu mau termotivasi, lebih giat belajar. Itu sebenarnya berpihak pada siswa. Hanya mungkin istilahnya nggak tahu apa. Lalu mandiri, Bapak dan Ibu seringkali membuat bahasanya kemandirian kepada siswa agar siswa itu bisa bersikap bertanggung jawab pada dirinya sendiri, termasuk Ibu Bapak. Ini tugas kami, ini kewajiban kami, ini tanggung jawab kami sebagai seorang pendidik. Maka keberpihakan pada siswa merupakan kemandirian kami. Mau dinilai positif ataupun negatif dari orang lain, ada ataupun tidak ada apresiasi dari rekan atau dari atasan, kita terus berjalan. Karena intinya kita menjadi petugas pelayan siswa, bukan petugas yang mengharap apresiasi.
mungkin idealis di era sekarang, dianggap tataran yang masih tahap utopis, mungkin malah. Tapi ke depan mudah-mudahan apalagi program guru penggerak ini terus gencar sampai sekarang angkatan ke-9 lagi mulai pelatihan, sudah dibuka angkatan ke-10, bahkan sudah akan ada lagi angkatan ke-11, lalu sudah muncul beberapa sekolah penggerak, sehingga ayo bareng-bareng mulai menanyakan diri kita untuk melakukan perubahan bukan mesti harus sesuai dengan teori tentang guru penggerak, perubahan yang mencoba keberpihakan kita kepada siswa dengan nilai-nilai yang pada siswa mandiri, reflektif, mau tidak mau apa yang kita lakukan sebelum merefleksi siswa dengan memberi penguatan, dengan memberikan evaluasi itu harus kita buat refleksi pada diri kita sendiri. Sejauh mana sih kita sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaksanakan tanggung jawabnya, sudah memiliki nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal. Kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan universal kepada anak, tapi kita sendiri seringkali abai dalam perilaku sehari-hari. Ingat, guru itu bukan hakim, bukan hanya sekedar sumber pengajaran, konten materi sesuai dengan mapelnya, tapi guru juga adalah pendidik. Mungkin untuk lebih memberi dulu, saya boleh memberikan sedikit pantunnya. Saya tanya yang mudah-mudahan bisa nyambung, meskipun bahasa nyambungin. Boleh nanti disebut cakep, yang jelas pantunnya bukan sayanya. Cakep pasti. Kegerakan membeli baju baru, ke pasar pleret membeli itik. Kita semua adalah guru, tugasnya mengajar dan mendidik. Yang namanya guru itu mendadak. Ada lagi satu lagi, saya bikin dua, bukan koma tapi titik. Di sawah menanam padi. Kita ini adalah pendidik. Mari bangun negeri tercinta ini. Negeri ini yang mau tidak mau kecintaan terhadap negeri kan pasti dimiliki. Apalagi maaf yang sudah ini sebagai pendidikan ada sumpah jabatan, termasuk punten yang masih honor-honor juga sudah ada ikrar di dalam dirinya, meskipun tidak diikrar oleh orang lain. Yang ASN saya yakin
ada sumpah jabatan. Kaitannya lalu pada negeri. Makanya di awal tadi di bahu anak-anaklah, di bahu di pundak siswa inilah kesejahteraan negeri ini bisa diwujudkan. Maka dari itu kita selaku pendidik mau tidak mau ya terus menggali potensi anak. Betul, waktu terbatas di SMA cuma 3 tahun, tetapi proses pembelajaran tidak terhenti selama di SMA. Pembelajaran sepanjang hayat. Hari ini mereka belum sadar, sampai lulus SMA Palimanan ini mereka belum sadar, suatu saat mereka akan sadar. Dan itu salah satu peran dari kita. Kita hanya memberi penanaman, menanam nilai-nilai positif kepada anak. Jangan berharap hasil. Kalau sudah banyak berharap, biasanya muncul kecewa. Lanjut, ada 5 nilai ini yang kita miliki sebagai seorang guru. Berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, apa sih visi dari guru? Visi dari guru penggerak di sana, kita harus bisa memberikan semacam kontribusi sebagai salah satu komponen sekolah. Saat sekolah mencoba merumuskan visi sekolahnya. Dan visi sekolah harus berdasar pada budaya positif. Budaya positif di sini yang perlu digarisbawahi tadi berpihak pada siswa. Ini yang mesti dipahami. Dan ayo nanti ke depan mudah-mudahan ada perumusan yang bisa kita ikutkan dalam bentuk partisipasi saat kita membuat visi dan misi sekolah. Karena visi misi sekolah semestinya tidak berlaku tiap tahun, tiap zaman. Dinamika itu kan berkembang cepat. Perubahan siswa, karakter siswa, kemampuan siswa, kapasitas siswa ini berubah-ubah. Makanya menurut Kak tadi di sini berdasarkan qadar alam dan zamannya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Jujur di sini, kalau saya pribadi belum mampu memiliki nilai dan peran inovatif. Saya tidak bisa. Kalau inovasi kaitannya dengan teknologi, nah saya termasuk orang yang gaptek itu Bapak. Tapi bukan berarti saya berhenti. Sudah mulai sedikit belajar Canva. Meskipun belum bisa. Kalau PPT ya aduh. Jadi Bapak dan Ibu maaf,
Setelah kita mencoba meneruskan budaya positif dalam bentuk fisik maupun misi sekolah, jangan abai bahwa kita berpihak pada siswa dalam rangka membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila menjadi tujuan akhir sementara ini dari pembelajaran dari pendidikan nasional dalam kurikulum merdeka. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini mudah-mudahan ini kaitannya dengan tadi guru harus memiliki visi dan visi menguji budaya positif. Tadi dari 3 rumusan tadi ya, kita akan masuk ke konsep apa saja yang mesti kita miliki agar bisa mendorong penciptaan budaya positif di sekolah di SMA Negeri 1 Palimanan ini. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Artinya kita bisa memahami motivasi siswa, bukan motivasi guru. Motivasi guru ya tadi menciptakan budaya positif yang berpihak pada siswa sehingga tercipta karakter siswa yang sesuai profil pelajar Pancasila. Maka dari itu konsep yang dimaksud di sini motivasi perilaku manusia adalah motivasi dari peserta didik. Mau tidak mau kita coba diagnosis. Pak, akhir teman Pak, siswa Pak, satu kelas saja 36 siswa, ngajar 10 kelas, berarti kan 360. Gimana itu? Ada karakter-karakter yang bersifat universal, bersifat umum, yang bisa kita tentukan. Oh, kalau kelas ini karakternya begitu, kalau kelas itu karakternya begini. Bukan mesti harus per individu, tidak. Syukur-syukur per individu. Dan kita tidak akan terasa repot nanti ada cara. Yang kedua, konsep yang mesti kita miliki adalah kita punya disiplin positif yang nanti harus kita kembangkan pada siswa. Disiplin positif buat siapa? Buat siswa. Karena guru sih sudah disiplin pastinya, dan memang sudah disiplin. Saya perhatikan di sekolah kita ini semuanya disiplin. Kemudian ini salah satu saja yang perlu dimiliki juga, kita bisa mempunyai keyakinan kelas yang menjadi fondasi langkah kita saat kita melakukan transformasi baik SQ, EQ maupun IQ. Harus ada kesepakatan dengan siswa. Salah satunya dalam bentuk keyakinan kelas. Yang kedua, yang selanjutnya yang keempat, seorang guru
harus bisa memahami konsep tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa saja nanti setelah itu. Jadi ada 5 hal yang perlu dimiliki dan dipahami oleh seorang guru dalam rangka menyusun visi misi agar tercipta budaya positif yang berpihak pada siswa untuk terciptanya karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. 5 hal ini tidak sulit. Yang sulit itu saat kita dipikirkan. Akan terasa tidak sulit kalau kita menikmati, meskipun belum bisa memahami, cukup dulu mendengarkan. Nanti selanjutnya, jika kita tergelitik, akan tergerak mencari informasi lain. Lanjut, diharapkan inilah kesimpulan yang saya peroleh dari hasil pembelajaran saya selama beberapa bulan terakhir dalam program penggerak, khususnya tentang upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita bisa, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin bisa membuat imajinasi. Misalkan anak sudah memiliki dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Salah satu contoh 5S. Kayaknya indah. Salah satu contoh lagi saat berbicara kepada guru ada kesopanan. Bu, maaf bu, permisi bu. Syukur-syukur karena kita orang Cirebon menggunakan bahasa Bu punten, Pak punten, nyuwun sumerep, ingin tahu gitu. Nah, kebetulan kita kan belum muncul nih di Palimanan, belum muncul bahasa-bahasa seperti itu. Bahkan sering kita singgung sambil bercanda dengan anak, apa tuh? Karena dia memakai bahasa Jawa, bagongan. Apa maksudnya? Gak ngerti saya. Gini kalau ini, lalu saya pakai bahasa. Dianya yang melongo gantian. Kalau tadi dia pakai bahasa Jawa, saya melongo, padahal saya tahu, saya balas dengan bahasa Indonesia. Saat anak sudah mengenal bahasa Indonesia, saya nimpalinya lagi dengan bahasa bebasan. Apa lu yang biasa bercanda?
Artinya selain dengan keyakinan kelas, dengan canda-candaan, dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan dari hati ke hati, pendekatan personal, itu bisa tercipta disiplin positif pada siswa. Harapannya itu. Jadi baik Bapak dan Ibu, ini kesimpulan pribadi saya kaitannya dengan budaya positif yang saya maknai, yang saya pahami dari hasil pembelajaran. Indah sekali. Indah sekali kalau di sekolah kita tercipta seperti ini. Dan di sini juga ada teman-teman yang mungkin lagi kerja, lalu anak pada selonong aja. Kayaknya gergel di hati kita. Saya yakin Ibu dan Bapak budaya positif yang akan kita jadikan visi ini bisa tercipta dengan satu syarat yang kalau saya membuat kesimpulan satu syarat. Sebelum mengimplementasikannya, menyebarluaskan kepada siswa, maka kita dulu yang harus berani berubah. Maukah kita melakukan perubahan dalam diri kita sebelum menularkannya kepada anak? Jika nilai kebajikan bisa kita tularkan kepada anak, maka nilai kebajikan tadi bisa menjadi peredam, rem bagi diri kita sendiri. Logikanya kan seperti itu. Tidak hanya mampu berbicara tentang nilai kebajikan kepada siswa, diri kitanya lepas dari nilai-nilai tadi. Apa jadinya? Contoh konkret yang mungkin sering terjadi saat apel atau upacara bendera, di mana kita menyatakan bahwa siswa harus disiplin. Siswa harus disiplin. Kalau hormat bendera seperti apa saat menyanyikan lagu kebangsaan, kita harus sikapnya seperti apa? Mampukah kita mencontohkan itu? Sebelum kita berbicara ke siswa. Jadi bersikap terlebih dahulu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita yang kita yakini tentunya, dan
positif tentunya baru akan mudah membicarakannya kepada orang lain. Dibalik tidak seperti yang umum terjadi mungkin kalau sekarang yang muda itu bicara, yang sulit itu berperilaku. Kita coba balik, yang muda itu menilai diri sendiri, yang sulit itu menilai orang lain. Karena yang bisa mengetahui penilaian seseorang ya diri sendiri. Kalau menilai orang lain itu relatif. Yang bisa yakin adalah menilai diri kita sendiri. Saya jelek, saya kurang bagus, ya jelek semua. Ini yang harus kita miliki. Yuk bareng-bareng, mulai dari diri kita sendiri, melakukan perubahan untuk menjadi seorang pendidik yang memang memiliki nilai-nilai tadi, sehingga akan dengan enjoy mengimplementasikannya, menularkannya kepada peserta didik tanpa beban nanti. Dan mudah-mudahan peserta didik itu dengan sendirinya mengiyakan, tanda kutip mengiyakan, selalu mengiyakan, meskipun mungkin belum bisa menerima, belum bisa melakukan perubahan, tapi mengiyakan. Ini yang mungkin ibu bapak juga sering mengalami hal seperti itu. Bukan karena anak didik itu takut pada kita, bukan karena anak didik itu nggak enak pada kita, ya bismillah. Kadang seringnya gitu, ya udahlah bu, ya udahlah pak, karena kita dianggap guru yang serba wah, ya serba bisa. Tapi kalau pribadi saya mengatakan penilaian siswa bahwa kita adalah orang yang punya kelebihan di bidang wawasan, di bidang materi, keterampilan dan pemikiran, itu modal pertama bagi kita untuk bisa merangkul siswa. Bukan berarti harus memanfaatkan siswa. Siswa diapakan saja oleh kita pasti bisa. Kita bohongi pasti mau, karena mereka sudah menilai lebih pada diri kita. Tapi apakah mau kita melakukan itu? Itulah kembali pada diri kita sendiri. Siswa itu objek, mangga kalau mau dilakukan,
yang bisa membuat kita menjadi sedikitnya memperoleh pendapatan lebih terbuka luas. Tapi budaya positifnya bagaimana nih? Nanti saat anak keluar, ini yang sudah terjadi sering masuk ke telinga saya, karena kebetulan bukan berarti saya senior, tidak, tapi lebih dahulu saja dibanding ibu dan bapak datang ke sini, lebih dulu saja. Jadi beberapa lulusan sudah sering komunikasi. Ya maaf, karena penting membicarakan seseorang. Kaitannya, oh, ini bahasa Jawa ya. Aku sih bagaimana duit pak? Ya ada manusia urip, karena saya itu rekan kita. Yang namanya orang masih punya kebutuhan duit kok ini, tetap kita bela. Nah, yang kita garis bawah tadi loh, informasi dari siswa kepada kita, meskipun personal yang disebut, tetapi kan tetap membawa nama sekolah, lembaga. Ini enggak guyon Bapak dan Ibu, karena kebetulan kita juga menyaring dan beberapa siswa ada yang datang ke rumah yang sudah lulus, yang dianggap tadinya dianggap yang dianggap paling hebat oleh beberapa guru. Tapi saat kita coba sentuh hati, sentuh jiwa, buka wawasan, tergerak kesadarannya, kok sampai bisa main, malah jalur nginep. Kalau minta nginep saya nggak larang, ya saya larang. Rumah saya di mana? Bogor, kamar 2 untuk saya, istri dan anak. Dan ini semacam pendekatan lagi, selain tadi yang saya katakan, pendekatan itu tidak hanya mesti dari keyakinan kelas, tapi pendekatan lain, job, komunikasi, sentuh hati dan jiwanya bisa kita jadikan semacam media segitiga restitusi. Ini wow sekali ya kalau saya paham. Segitiga restitusi ini artinya kita sudah mempraktekkan, ibu bapak sudah mempraktekkan, tapi ternyata ada istilahnya, yaitu istilahnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang nanti kita bahas satu persatu. Pertama, tentang motivasi perilaku manusia.
mau tidak mau seorang guru pun harus memahami tentang psikologi. Dan saya percaya di tempat Bapak Ibu belajar perguruan tinggi ini pun diajarkan psikologi. Nah, Bapak dan Ibu yang dari materi tentang motivasi perilaku manusia, seorang siswa sebagai seorang individu termotivasi yang pertama karena mereka menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Setiap orang, menurut saya tidak semua siswa, tidak mesti siswa, saya dan mungkin ibu dan bapak pun sama. Kita melakukan sesuatu agar kita merasa nyaman dan terhindar dari sanksi atau hukuman. Jadi manusiawi sekali, perilaku motivasi ini. Yang kedua, motivasi yang kedua, biasanya ada juga yang termotivasi kan adanya imbalan atau apresiasi dari orang lain. Ini juga nggak salah. Semua mempunyai direkayasa sesuai dengan skrip dari seorang penulis skenario sesuai dengan diri kita sendiri. Yang pasti tadi kita dibekali oleh keilmuan yang mumpuni. Makanya Bapak dan Ibu adalah orang yang lebih dibanding siswa. Bukan karena lebih satu malam. Gampang mengajar di beda mapel karena guru itu bisa belajar dalam satu malam. Kalau siswa kan banyak, nggak seperti itu. Kita punya kelebihan di mata siswa, jadikan ini modal. Teknis biasa, Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke materi posisi kontrol kita sebagai pendidik, pengajar dan pendidik. Selama ini kebanyakan dari kita
kita ya melakukan introspeksi dengan munculkan pertanyaan-pertanyaan retoris dalam diri kita. Selama ini yang bisa kita ambil itu kebanyakan dari mana? Posisi yang mana? Ada 5 posisi seorang pendidik. Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Tinggal Bapak dan Ibu bisa memulai dari diri sendiri dulu. Kebanyakan kita mengambil posisi yang mana? Sesuai dengan motivasi perilaku manusia tadi. 3 motivasi perilaku manusia tadi. Apakah kita ingin lebih nyaman dengan siswa, ingin mendapatkan apresiasi dari siswa? Berarti kita bisa terlihat posisi kontrol kita ada di mana di situ. Akan bisa terlihat. Atau tidak peduli dengan anak-anaknya siapa, daripada capek gitu loh. Anak sendiri saja nggak bisa kopenan, ngurusin anaknya kok. Itu akan terbaca, berarti mengambil posisi yang sebagaimana. Oleh karena itu, ayo refleksi diri kita sendiri dulu, sehingga kita akan mampu setelah mencoba menanamkan budaya positif dalam diri kita akan mampu perubahan itu dimulai dari diri kita. Nah, Bapak dan Ibu, idealnya kalau secara pribadi jujur, saya mengatakan secara pribadi ini, kalau dalam teori sih kita ingin jadi seorang manajer. Tapi dalam pribadi saya, setelah di kasus di lapangan yang sering dihadapi, kelima ini mesti dipraktekkan Bapak dan Ibu. Menurut saya, tinggal masih maukah kita berpihak pada siswa? Saat kita menghukum, tetap kita berpihak pada siswa. Saat kita membuat anak itu merasa bersalah, tujuannya bukan untuk anak itu menjadi minder, tapi anak itu sadar, sehingga mau tergugah untuk berubah sendiri. Kemudian, kalau dalam teori, seorang pendidik idealnya dapat menjadikan dirinya sebagai seorang manajer yang mampu menyelesaikan semua kasus yang dihadapi dengan baik, dengan bisa memberikan penghargaan pada siswa. Nah, ini informasi dari kesimpulan saya. Keempat posisi lainnya pun bisa juga diterapkan pada kondisi tertentu dengan tetap berdasar pada keberpihakan pada siswa. Contoh nih, mungkin Ibu Bapak, saat ada anak kasus entahlah itu datang terlambat, anak itu merokok karena kita di SMA, lalu kita sentuh hatinya dengan komunikasi, lalu kita berperan sebagai seorang yang antagonis dengan nada tinggi, bahkan dengan menuding muka anak, karena mungkin anak sudah melakukannya 1-2 kali, bahkan mungkin yang ketiga. Sikap sebagai pembuat rasa bersalah seperti tadi bisa kita terapkan, tetapi dengan bahasa-bahasa yang nanti setelah kita nada tinggi, kita rangkul lagi, kita nada slow lagi. Istilah saya sampai dengan saat ini, metode itu bisa saya sebut sebagai metode kayak mengajar layangan, kayak memainkan layang, tarik ulur. Kapan kita harus menarik benang dan kapan kita harus mengulur benang, itu tergantung kondisi angin. Kapan kita narik sedikit gitu ya. Saat angin sudah sulit diperoleh, tarik dulu. Tapi saat angin kencang, nah hati-hati. Artinya angin kencang itu apa? Kondisi anak yang lagi hebat-hebatnya di SMA. Kalau kita tarik terus, ya mangga gitu. Siap. Apalagi kalau anak layangannya sudah miringnya ke kanan atau ke kiri, nilai kebajikannya sudah berbeda gitu. Itu kan hal yang bisa kita gambarkan dari keseharian permainan kita. Baik Bapak dan Ibu, dalam posisi kontrol. Sekarang segitiga restitusi. Saya tidak akan banyak memberikan pemaparan. Saya harap Bapak dan Ibu lah, karena ini sudah sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu nih. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, saat kita menangani suatu kasus, kita coba menstabilkan identitas si pelaku tadi, si pembuat kasus tadi.
Apa sih menstabilkan identitas Bapak dan Ibu kira-kira? Ada yang tahu? Supaya ini Pak, supaya dia itu terbuka dan tidak dikerdilkan menjadi seseorang yang paling bersalah. Baik, anak dibuka kesadarannya agar dia mengakui itu salah, tetapi tidak dikecilkan keberadaannya di mata kita. Ini sulit ini Bapak dan Ibu. Tahap pertama saja kelihatannya sulit secara teori. Tapi kalau tadi setelah kita memulai dari diri sendiri, mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang kita implementasikan, dengan sendirinya akan enjoy. Anak akan gitu Pak. Dengan anak tetap akan berani dengan kita, tapi bukan terlalu berani. Artinya sama tidak. Anak berani berkomunikasi. Ya jangan gitu sih Pak. Gini-gini saja Pak. Ada semacam tawaran, ada semacam negosiasi. Saat anak sudah melakukan kesalahan, dia sadar kesalahannya. Dari setelah menstabilkan identitas, gitu loh. Mereka mencoba meyakini bahwa tindakan itu salah dan disadari oleh siswanya sendiri, oleh anaknya sendiri, tanpa harus merasa kecil hati di depan kita. Bahkan anak masih tetap berani, Pak jangan begitu Pak, kitanya ini saja sih Pak, bersihin lantai aja Pak. Enggak, tetap hormat bendera saja, karena kamu sudah lingkungan sudah bersih. Hormat bendera saja. Itu berarti kan tindakan hukuman diterapkan, tetapi anak menyepakatinya. Yang terakhir, ini salah satu keyakinan yang harus tindakan yang harus kita miliki. Kita menanyakan kepada siswa, apa yang setelah dia sadar, apa yang harus mesti dilakukan oleh dia. Pak, jom kita masih mengkaitkan Pak. Kalau bahasa Cirebon, ya saya ini sudah biasa seperti ini Pak. Bangun kesiangan, ibu bapak nggak ada, motor nggak punya, pakainya angkot. Jadi gimana Pak? Ya Pak, gimana Pak? Saya masih bisanya seperti ini kok. Belajarnya saya nggak mampu pembelajaran seperti itu. Nah hal seperti inilah ibu dan bapak menjadi sebuah tantangan besar buat guru. Bukan sebuah persoalan tentunya, tapi tantangan saja harus kita hadapi setelah kita menanyakan keyakinan. Ya tadi akhir kata sih, karena kita waktu terbatas kan 3 tahun, pertemuan dengan anak tersebut mungkin hanya 1 tahun, karena kita ngajar di kelas level berapa. Harapannya sih meskipun tidak mengajar lagi, anak itu terus berkomunikasi dengan kita, karena ada kedekatan yang terbina dalam prosesnya. Ini mampu tidak kita munculkan. Kita bukan wali kelasnya, kita tidak lagi ngajar di angkatannya, kita bukan siswa, kita bukan wakasek misalkan, tapi anak mau berbicara kepada kita. Ini kan nilai plus bagi kita. Itu. Nah, anak setelah ditanyakan keyakinan tidak mau merubah dirinya karena waktu yang terbatas, ya sudah biarkan. Yang penting kita sudah menanam. Doa terakhir paling, mudah-mudahan suatu saat anak itu bisa berubah. Entah saat dia lulus sekolah, saat dia kuliah, atau saat dia bekerja. Dan mungkin Bapak dan Ibu pernah punya pengalaman, ada anak yang datang lulusan Bapak dan Ibu, datang kepada Bapak Ibu dengan muncul semacam redaksi gini, iya Pak, betul Bu, dulu begitu ya, itu nyesal saya yakin itu pernah dialami oleh Bapak dan Ibu. Itu bukti. Waktulah yang akan menjawab. Yang bisa kita lakukan hanya mencoba menanam, lalu menyuburkan tanaman tadi, menyiram tanaman tadi. Ya menurut KHD kan gitu ya Pak Tasilo ya. Apa tuh? Kayak pendidik itu hanya menuntun, ibaratnya sebagai seorang petani. Itu saja. Bapak dan Ibu, mungkin ini yang terakhir. Sebagai seorang manajer, seorang guru harus lebih maksimal menerapkan restitusi. Tujuannya agar dapat membentuk siswa menjadi manusia yang merdeka. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya minta tolong, merdeka maknanya sama tidak dengan bebas. Ini nanti bisa diterapkan ke anak. Menurut Bapak dan Ibu, merdeka dan bebas itu sama atau berbeda?
kalimat awalnya. Bapak dan Ibu. Nih, ngantuk nih Pak Supro, ngantuk nih. Padahal kan depannya. Jadi sebagai seorang manajer, seorang pendidik harus menguasai segitiga restitusi ini Pak Supro, ini loh. Ya, langkah-langkahnya. Nah, penerapan segitiga restitusi itu punya tujuan agar siswa terbentuk kesadarannya sebagai manusia yang merdeka. Pertanyaannya, merdeka samakah dengan bebas? Kalau dalam konteks yang Bapak bicarakan jelas berbeda. Kenapa merdeka itu seakan-akan konteksnya adalah positif. Ya. Namun bebas itu masih tidak jelas bebasnya batasannya apa gitu. Ya. Masih negatifnya masih masuk. Oke. Nah, kita coba kontekstual saja Bapak dan Ibu. Kalau yang sering kita perhatikan anak-anak ini, anak-anak yang bebas atau anak-anak yang merdeka. Sedangkan kurikulum kita sudah 2 tahun menjalani kurikulum merdeka. Tapi makna merdeka oleh anak belum bisa dimaknai. Jadi minta tolong. Jadi kalau merdeka menurut saya itu sangat betul kata Pak Tenzara, saya setuju. Berbeda dengan bebas, ya kan? Freedom dengan independensi. Itu dari istilah saja sudah berbeda. Merdeka, anak itu sudah mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dulu, sehingga akan mampu mengimplementasikan dalam perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Mereka mampu memanage dirinya sendiri. Ini merdeka. Oh, saya posisinya seperti menjadi siswa nih di kelas nih. Dia akan bertugas sebagai siswa. Ya belajar tentunya. Saat mereka ada di rumah pun akan mereka coba beda. Memanage dirinya sendiri seperti itu. Oh, saya di rumah adalah adik atau kakak dari saudara saya, putra atau putri dari ibu bapak saya. Tapi tetap kapasitas label pelajarnya masih tetap ada, hanya di nomor 2 kan mungkin kalau dalam skala prioritas, karena beradanya lagi di rumah. Kenyataannya, maka Bapak Ibu perhatikan perkembangan pendidikan kita sekarang, wajah-wajah pendidikan kita sekarang. Jadi bebas, ya tadi gara-gara tugas itu sekarang di HP, saat di rumah pegang HP, ditanya atau disuruh sama bapak ibunya, kok lagi anak tugas, padahal yang dibuka nggak tahu aplikasi apa. Nah itu bukan merdeka, melainkan bebas. Makanya di sini manusia merdeka dibarengi dengan mandiri dan bertanggung jawab. Pada siapa? Pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, terakhir sebelum saya selesaikan, saya coba refleksi sendiri. Kalau menurut saya, segala sesuatu akan bisa dilakukan kepada yang lain saat kita mau merubah diri sendiri terlebih dahulu. Tanpa harus banyak bicara, kita lakukan, orang akan melihat. Mereka mau melihat, kemudian mengikuti ataupun tidak, itu terserah. Serahkan kepada mereka. Ada kesempatan, ada waktu untuk berkomunikasi secara lisan, mulai masuk di sana. Bukan hanya melihat kepada yang muda atau kepada yang dianggap senior, tidak. Kita semua adalah guru yang sama, punya tugas yang sama, yaitu mendidik.